بسم الله. تقاربوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawlihi, dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ini dalil yang kedua dalam bab tawakal, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal. Wa qawlihi, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah bergetar hati mereka, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya zadatuhum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang kepada Rabb mereka bertawakal. Dibawakan oleh musannif rahimahullah, dalil kedua tentang tawakal adalah sifat dari sifat-sifat penting seorang mukmin, atau ciri dari ciri-ciri yang khas pada setiap orang yang beriman. Yaitu kata Allah, hanya saja, innama, sudah kita ketahui bahwa innama adalah harfu hasrin, huruf yang mengurung, hanya ini saja. Hanya saja, yang namanya orang beriman adalah yang kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Dan kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Dan kalau kepada Allah dia sangat bertawakal. Wa ala rabbihim
yatawakkalun, dan mereka kepada Rabb mereka bertawakal. Sangat jelas hubungannya antara ayat ini dengan tawakal. Dan sama seperti yang dikatakan tadi, bahwa Allah dalam Al-Quran sering mengkaitkan tawakal dengan iman, tawakal dengan Islam, tawakal dengan takwa, dan seterusnya. Dan sekarang pada ayat ini tawakal dengan iman. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya yang namanya orang beriman adalah yang memiliki tawakal. Yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, huwa wa abuhu sahabiyan. Kata beliau, al-munafiqun la yadkhul fi qulubihim syai'un min dzikrillah 'inda ada'i fara'idhihi. Orang-orang munafik tidak masuk di hati-hati mereka sedikit pun dari zikrullah. Tidak masuk di hati-hati mereka zikrullah. Artinya mereka kosong, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 'inda ada'i fara'idhihi. Bahkan ketika mereka menunaikan faridah. Seharusnya orang menunaikan faridah pasti ingat dong kepada Allah Ta'ala. Sebab menunaikan faridahnya untuk siapa? Kalau tidak ingat Allah Ta'ala. Orang beriman ketika salat, Allahu Akbar, ya mesti ingat Allah. Bahkan kenapa dia salat? Mengapa dia salat? Karena ingat Allah Ta'ala. Kalau lupa dia nggak salat. Ketika dia salat, oh iya ini kewajiban dari Allah. Ingat Allah. Berbeda dengan munafiqin. Adapun munafiqin inda adai fara'idhihi la yadhkurullah. Walaupun dalam keadaan melakukan ibadah faridah, kewajiban kepada Allah, hatinya tetap kosong. Berdiri ikut berdiri, ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, salam ikut salam. Tapi hatinya kosong. Itu munafik. Apa kata Allah? Idza qamu ila salati qamu kusala. Yura'una an-nas. Ketika berdiri untuk salat, berdiri dengan malas. Karena memang bukan untuk Allah dan tidak ingat Allah. Lantas, kalau nggak ingat Allah, ngapain dia salat? Yura'una an-nas. Karena hanya ingin dilihat oleh manusia. Hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Nih, saya sholat loh. Titik. Tidak ingat Allah SWT sama sekali. Demikian kata Ibn Abbas. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِشَيْءٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Tidak beriman sedikit pun dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, la yatawakkalun 'ala Allah. Mereka tidak bertawakal, tidak bergantung kepada Allah sama sekali. Apalagi ingat saja tidak, apalagi tawakal. Tidak ingat Allah, tidak beriman kepada Allah, dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini munafiqan khalisan, munafik yang murni yang sedang dibahas. Bukan seorang Islam tapi punya penyakit nifaq, bukan. Tetapi benar-benar orang kafir yang berpura-pura Islam. Orang kafir dia, musyrik dia, tetapi berpura-pura menjadi muslim, ikut salat bersama kaum muslimin. Apakah ingat Allah? Percaya aja enggak, apalagi ingat. Baik. Yang kedua, apakah dia memiliki tawakal pada Allah? Ya enggak akan. Ingat saja tidak, apalagi tawakal. Sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk menunjukkan bahwa mereka bukan mukminin. Innama al-mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang namanya orang beriman itu adalah yang kalau diingatkan dengan nama Allah bergetar hatinya. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya dan kepada Allah mereka bertawakal. Sedangkan munafiqin
Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, dia bertanya-tanya kepada teman-temannya, ayyukum zadathu hadihi imana. Siapa di antara kalian yang nambah imannya? Pertanyaan ini menunjukkan kalau dia nggak nambah iman sama sekali. Ayyukum zadathu imana. Emang ada yang nambah imannya? Enggak tuh. Astagfirullah. Ini munafik. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan oleh Ibn Abbas, wala yusalluna idza ghabu. Mereka enggak salat kalau mereka dalam keadaan sendirian. Ini salatnya hanya untuk dilihat oleh manusia. Nih lihat saya hadir, lihat saya hadir. Makanya atqal as-salawat 'alal munafiqin, yang paling berat dari salat-salat atas munafik 2. Subuh dengan Isya. Yang disebut dengan salat gelap. Salat di waktu gelap. Mengapa berat? Ngapain gak kelihatan? Toh saya gak hadir juga gak ketahuan. Ini munafik. Karena yura'unan nas, karena mereka hanya ria, hanya ingin dilihat oleh manusia, maka kalau di waktu gelap ngapain? Gak terlihat ini. Subuh tidak kelihatan. Karena sering kali Rasulullah SAW salat di waktu ghalas. Waktu ghalas itu gelap, hanya kelihatan bayang-bayang orang, tapi tidak tahu siapa fulan, siapa fulan. Ini siapa itu siapa nggak tahu. Seperti kelihatan ada orang-orang berdiri, tapi siapa-siapanya nggak diketahui. Itu waktu ghalas. Sehingga mereka merasa enggan, merasa berat. Untuk apa saya salat kalau nggak kelihatan? Toh saya salat supaya ketahuan kalau saya salat nih, saya Muslim loh, padahal kafir. Faqal, maka dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Adapun orang beriman adalah orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Takut. Seperti pada hadis 3 orang yang terkurung dalam gua. Masing-masing berdoa dengan amal saleh agar dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Salah satunya berdoa, ya Allah, aku punya anak pamanku misanan yang cantik jelita. Aku terfitnah dengannya dan aku di suatu hari mendapatkan kesempatan. Aku tawarkan dia uang. Karena dia sangat miskin dan membutuhkan harta. Akhirnya terpaksa dia mau. Tetapi ketika amkana li, ketika sudah memungkinkan bagiku untuk menzinainya, tiba-tiba perempuan tadi berkata, ittaqillah. Bertakwalah pada Allah. Aku gemetar. Aku takut karena engkau ya Allah. Maka aku urungkan niatku. Dan aku katakan padanya, uangku yang aku berikan padamu, ambil untukmu. Aku tidak jadi berbuat dosa. Ya Allah, kalau ini amal saleh, bukakanlah pintu gua ini. Bergeraklah batu itu. Artinya dikabulkan. Berarti apa yang dilakukannya tadi adalah amal saleh. Yang menyebabkan Allah mengabulkan doanya. Apa amal salehnya? Tergetar hatinya dengan kalimat ittaqullah, ittaqillah. Bergetar hatinya ketika ditegur dengan nama Allah. Ini mukmin. Kalau ditegur dengan nama Allah, tidak peduli, tidak gubris sama sekali. Dipertanyakan dengan tanda tanya besar. Kamu ini punya iman apa enggak? Apalagi kemudian berbuat kemaksiatan di dalam masjid. Punya iman apa enggak? Enggak takut. Orang sedang sholat, ibadah, kamu bermaksiat. Apa ada Ustaz? Ada. Rasulullah SAW melafiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Ini khonibdina azakumullah. Kalaupun masih punya iman berarti dhaif, lemah imannya. Orang yang masih berbuat dosa ketika mendengar adzan saja gelisah, takut. Saya sedang bermaksiat ini. Mendengarkan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar hatinya takut. Ada hatinya merasa demikian dan demikian.
Faqala, maka Allah katakan innamal mu'minun. Yang namanya orang beriman adalah yang kalau disebut dengan nama Allah atau ditegur dengan nama Allah, ittaqillah, bergetar hatinya. Fa'addau fara'idahu, maka dia pun segera menunaikan kewajiban-kewajibannya. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, menyebabkan dia beramal dengan amal ibadah yang wajib khususnya. Melaksanakan kewajibannya. Ini berkait erat. Agar kita jangan terfitnah dengan kesalahan orang-orang sesat. Yang katanya takut pada Allah, hatinya bergetar gelisah. Tapi enggak sholat berjamaah di masjid. Tidak mau baca Quran. Tidak mau amal saleh. Enggak mau beribadah. Hanya ngurung sendiri di kamar. Apakah itu benar-benar takut? Hati saya bergetar. Kadzab. Engkau berdusta. Kalau hatimu bergetar, takut kepada Allah, berangkat sholat jamaah di masjid. Ngapain engkau menyendiri di gua-gua? Ngapain engkau menyendiri di kamarmu dengan gelap lampunya? Itu namanya engkau takut pada syaitan. Takut pada jin. Kesurupan. Maaf saya katakan majnun. Junna. Terkena jin. Kalau dia takut pada Allah, ya amalkan perintah Allah. Jauhi larangannya. Ini khonibdina azakumullah. Takut dengan takut dalam tanda petik berbeda. Takut yang benar, yang syar'i. Takut yang membawa dia untuk beramal saleh. Takut yang membawa dia terdorong untuk beribadah pada Allah semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tetapi takut yang dalam tanda petik tadi, saya katakan stres. Dibacakan ayat Allah, cerit-cerit dia, histeris, kejang-kejang di bawah. Allahu la ilaha illallah. Cerit-cerit. Itu namanya jin. Kemasukan jin, betul? Tapi pernah ngerukyah. Orang kalau dirukyah kan begitu, cerit-cerit segala macam. Berarti dia majnun, terkena jin. Kalau dia waras, sehat, walafiat, dan punya iman, takutnya takut, ya Allah saya ini banyak dosa. Mulai hari ini saya akan beramal saleh. Takut, hatinya bergetar. Mulai hari ini, wallah saya akan sholat jamaah setiap 5 waktu. Ini takut yang benar, bukan stres. Pernah dikisahkan seorang anak bertanya kepada bapaknya, seorang sahabat atau dari kalangan salaf. Bi, si fulan, ini dikisahkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Iqtisam. Bi, aku lihat si fulan ketika dibacakan Al-Quran, dia menjerit histeris, kemudian pingsan. Artinya anak ini sedang membanggakan si fulan. Masya Allah. Dibacakan Al-Quran menjerit, kemudian histeris, kemudian tidak sadarkan diri. Apa kata bapaknya? Ya waladi, wahai anakku, jauhi dia. Suruh jauhi dia, ditahzir. Jauhi dia. Kenapa, Bi? Kok jauhi dia? Ini saya kisahkan secara bebas saja ya. Mengapa? Kok aku harus jauhi dia? Kami, para sahabat, di masa Rasulullah SAW, ketika turun ayat, tidak lebih kecuali apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Tafidu minad dam. Mengalir air matanya. Dan khurru sujadan wa buqiyya. Tersungkur sujud dan menangis di hadapan Allah. Tidak lebih dari itu. Kami di masa Rasulullah SAW tidak lebih dari mengalir air mata. Kemudian sujud kepada Allah SWT. Itu yang benar. Kalau berlebihan ada yang salah. Ada yang salah. Wa wajilal qalb minallah yastazilmul qiyam bifil lima umira bih. Barakallahu fikum, katanya bergetarnya hati karena Allah yastalzim, memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Al-qiyam bifil lima umira bihi. Rasa takutnya kepada Allah, bergetarnya hati karena Allah menyebabkan dia
beramal dengan amalan yang saleh, menegakkan perintah-perintah Allah, wa tarki ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jadi kalau takutnya karena Allah, bergetarnya hati karena Allah, maka dia kerjakan kewajiban-kewajibannya, dia jauhi larangan-larangannya. Kalau dia bermaksiat dikatakan ittaqillah, bertaubat segera. Itu berarti bergetar hatinya, terketuk hatinya. Yang tadinya dia tidak mengerjakan kewajiban, jadi mengerjakan kewajiban. Karena ditegur dengan nama Allah, karena diingatkan dengan nama Allah. Berarti dia masih punya iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan kalau dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kata As-Suddi, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum war-rajulu yuridu an yadhlim aw qala yahimmu bima'siyatin fayuqalu lahu ittaqillah fayujillu qalbuhu. Kata Suddi, ayat ini kalau diingatkan dengan nama Allah kemudian bergetar hatinya adalah seorang yang ingin bermaksiat atau ingin berbuat zalim. Kemudian yuqalu lahu, kemudian diingatkan dengan ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Fayajillu qalbuhu, hatinya takut, bergetar. Demikian kata As-Suddi, rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Jarir. Berarti persis contohnya adalah hadis 3 orang yang dalam gua tadi, salah satunya yang hampir berbuat zina. Bahkan sudah disebutkan amkana artinya sudah memungkinkan. Tidak ada halangan apapun. Gak ada orang lain. Tidak ada penghalang. Tinggal dia kerjakan saja. Bahkan dalam riwayat sudah ada di atasnya. Sudah di atas wanita tadi. Wanita tadi mengingatkan, ittaqillah. Tersadar. Bergetar hatinya. Berhenti. Tidak jadi. Ini kata Suddi, makna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum adalah ketika disebut ittaqillah, yang tadinya akan berbuat zalim enggak jadi, yang tadinya akan berbuat dosa enggak jadi, yang tadinya dia jelek jadi baik. Ini baru dikatakan wajilat qulubuhum. Dan kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah imannya. Istadalla sahabah, para sahabat berdalil, dan juga para tabi'in, dan juga para tabi'in, dan juga para a'immah, para imam-imam kaum muslimin. Mereka semua mengikuti para salaf bahwa ayat ini menunjukkan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Karena disebutkan zadathum imana, bertambah imannya. Di dalam ayat ini, di dalam ayat lain, dalam di surat Al-Fatah, di dalam sekian banyak ayat bertambah. Ada yang bertanya, tapi kan nggak ada yang turun, Ustaz. Maka turunlah imannya. Tidak ada dalam Al-Quran. Jadi iman bisakah turun? Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis mengisahkan ada seseorang tanya kepada kakaknya, seorang alim, aku baca dalam Al-Quran selalu bertambah. Apakah bisa berkurang? Dijawab, uskut ya sabi. Uskut ya sabi. Diam kau anak kecil. Sungguh demi Allah, iman bisa berkurang. Hatta la yabqa syai'. Hatta la yabqa syai'. Bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Tetapi lafaz berkurang dalam Quran kan enggak ada. Pertama dalam hadis ada. Kalau dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis ada. Dalam ijma' para salaf ada. Dan ijma' juga hujjah. Mengapa ijma' juga hujjah? Karena dia mengatakan, karena Nabi menyatakan alaihi salatu wassalam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku enggak akan sepakat atas kesesatan. Berarti kesepakatan mereka hak. Ditambah lagi barakallahu fikum, kalau dia bisa bertambah. Nah, ini tadi segitu. Bertambah. Zadathum imana. Kenapa bertambah? Karena dengarkan ayat Al-Quran. Saya bagaimana kalau dilupakan? Ini kan diambil lagi. Karena nggak ditambah.
nggak dengarkan kalau Al-Quran, ya berkurang. Mendengarkan ditambah. Demikian pula salat sunnah menambah iman. Kalau dia nggak ngerjakan, ya berkurang. Baik, itu sudah sesuatu yang dipaham sangat jelas, aklan wa syar'an wa fitratan, secara akal, secara syar'i, secara fitrah. Kalau dia tidak bertambah, kalau tidak ditambahi ibadah tersebut, ya berarti dia kurang imannya. Mengapa? Karena tidak diperdengarkan Al-Quran. Yang ini bertambah imannya. Kapan bertambah imannya? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Bagaimana kalau nggak dibacakan? Bertambah enggak? Enggak. Berarti banyak mana ini sama itu? Ya banyak yang ini kurang. Baik. Bagaimana kalau tadinya mendengar kemudian nggak mendengar? Bagaimana yang tadinya beribadah kemudian nggak beribadah? Bagaimana yang tadinya dia bersolat sunnah kemudian berkurang solat sunnahnya, kemudian tidak lagi solat sunnah? Ya berkurang. Otomatis. Kalau dengan ini jadi bertambah, maka kalau dikurangi ya berkurang. Itu sudah barakallahu fikum, nggak bisa dibantah. Ditambah ijma, ditambah riwayat-riwayat yang sahih. Fahada dalilun ala annal iman yazidu wa yanqus. Bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Hadhil ayat wa nadhairiha. Ayat ini dan ayat sejenisnya menunjukkan ala ziyadatil imani wa nuqsanih. Menunjukkan bertambahnya iman dan berkurangnya. Berkata Umair ibn Habib as-sahabi, innal imana yazidu wa yanqus. Lihatlah. Berkata Umair ibn Habib, seorang sahabat yang menyatakan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Ini ucapan salaf. Apakah ada yang membantah dari sahabat lain? Oh, enggak ada berkurang. Enggak ada yang membantah. Yang mendukung banyak. Artinya barakallahu fikum ijma' sukuti. Ijma' sukuti artinya yang lain diam itu setuju dengannya. Wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Ada yang tanya, bagaimana bertambahnya, bagaimana kurangnya? Qala idza dzakarna Allah wa khashinahu. Kalau kita ingat Allah, kalau kita takut kepada Allah, fadzalika ziyadatuhu. Itulah bertambahnya keimanan. Wa idza ghafalna wa nasina. Kalau kita lalai, kita lupa, berarti itu sedang berkurang. Wa dhayya'na. Kalau kita melalaikan, berarti sedang berkurang imannya. Fadzalika nuqsanuh. Maka itulah kekurangannya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Iman. Dan juga Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga diriwayatkan oleh Abdullah anaknya Imam Ahmad dalam As-Sunnah. Dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Berkata Mujahid rahimahullah, al-imanu yazidu wa yanqus wa huwa qaulun wa amal. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapannya ucapan lidah dan ucapan hati. Amalannya amalan hati dan amalan anggota badan. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ucapan terakhir penjelasan. Bukan ucapan Mujahid. Penjelasan dari qaulun wa amal. Mengapa harus jelaskan? Khawatir ada yang tanya. Qaulun wa amal. I'tiqadnya mana? Ya kan? Biasanya akan disebut 3. Qaulun wa amal wa i'tiqad. Qaulun wa amal wa i'tiqad. Ini kok qaulun wa amal saja? Iya. Istilah mereka para a'immah yang menyatakan qaulun wa amal artinya qaulul lisan dan qaulul qalbi. Amalannya juga amalan lisan dan amalan hati. Dua-duanya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wa hakal ijma'a ala dzalika asy-Syafi'i. Dan dihikayatkan ijma' kesepakatan para salafus saleh. Kesepakatan para ulama bahwa ini ijma' yazid wa yanqus. Yang saya katakan tadi hujjah. Hujjah. Mengapa ijma' jadi hujjah? Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan
sepakat umatku atas kesesatan. Demikian pula menghikayatkan hikayat ijma' Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ini ijma'. Imam Ahmad juga berkata ini ijma'. Abu Abdullah, Abu Ubaid juga menyatakan ini ijma'. Wa ghairuhum dan lain-lainnya. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Battah Al-Hambali dalam kitab Al-Ibanah. Dan dinukil oleh Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yani Imam Hibatullah Al-Lalikai. Dan juga bisa dilihat dalam Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi. Dan juga dalam Kitabul Imannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berarti para a'imah, para ulama mengatakan ini ijma'. Iman yazidu wa yanqus wa qaulun wa amal. Iman yazidu wa yanqus. Qaulun wa amal. Jangan ada yang berkata lagi, tapi dalam Quran nggak ada yanqus, adanya yazid, yazid, yazid. Ya kalau ada yazid berarti ada yanqus, otomatis. Mengapa? Karena kalau ditambah bertambah, kalau nggak ditambah berkurang. Barakallahu fiikum. Apalagi ada hikayat ijma' para ulama. Wa qawluhu ala rabbihim yatawakkalun. Sifat ketiga. Sifat pertama diingatkan dengan nama Allah. Takut yang menyebabkan dia beramal saleh. Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kedua, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Yang ketiga, ala rabbihim yatawakkalun. Ya'tamiduna alaihi biqulubihim. Makna bertawakal adalah bersandar kepada Allah dengan hatinya. Mufawwidina ilaihi umurahum. Memasrahkan kepada Allah semua urusan-urusannya. Fala yarjuna siwah. Maka tidak berharap kecuali kepada Allah. Tidak menujukan ibadahnya kecuali kepada Allah. Tidak menginginkan kecuali dari Allah. La yarghabuna illa ilaih. Ya'lamuna anna ma sya'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dan mengetahui dengan yakin. Mengetahui dengan yakin. Bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Tawakkal Allah. Wa annahu al-mutasarrif fil mulki wahdahu. Dan bahwasanya Allah lah yang mengatur segala apa yang ada di alam semesta ini. Wahdahu, sendirinya. Hanya Allah saja sendirinya yang mengatur alam semesta. Maka jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Allah. Enggak boleh kepada Nabi. La Nabi mursal wala malakun muqarrab. Tidak Nabi yang diutus. Tidak pula malaikat yang didekatkan. Tidak boleh. Jangan bergantung bertawakal pada Jibril. Tenang aja ada Jibril bersama kita. Tenang saja. Ada malaikat Israel bersama kita. Yang menentukan kematian adalah Jibril. Kalla. Yang menentukan kematian Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril hanya diperintah oleh Allah ta'ala. Malakul maut hanya diperintah oleh Allah ta'ala. Lebih benar malakul maut daripada Israel. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini rad alal musyrikin. Bantahan pada musyrikin yang mengaku muslimin, kemudian membuat rajah-rajah. Berisi gambar mata angin. Ditulis ujung-ujungnya nama Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Dengan harapan mereka bergantung bertawakal kepada malaikat-malaikat tadi. Jibril, malaikat terbaik bersama kita. Israel yang mencabut nyawa bersama kita. Yang membagikan rezeki bersama kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini na'udzubillah bertawakal kepada malaikat. Ibadun mukramun. Para malaikat itu hamba-hamba Allah yang mulia. Dan mereka tidak berbuat semaunya sendiri. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan.
Yaf'aluna ma yu'marun. Hanya melakukan apa yang diperintah. Diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal ala Allah. Yani bersandarlah kepada Allah. Jangan bersandar pada makhluk. Karena Allah lah al-mutasarrif fil mulki wahdahu. Karena Allah lah yang mengatur di kerajaannya sendirinya. Wal ma'budu wahdahu la syarikalah. Dan Allah lah yang diibadahi satu-satunya. Tidak sekutu baginya. Kesimpulannya. Fil ayati wasfun. Wasafal mu'minina haqqan bitalati maqamat. Dalam ayat ini ada sifat-sifat. Yaitu yang Allah sifati orang-orang beriman yang hakiki. Al-mu'minina haqqan. Orang beriman yang hakiki. Bitalati maqamat. Allah sifati dengan 3 kedudukan. Dan 3 kedudukan ini semuanya maqamatul ihsan. 3-tiganya maqamat al-ihsan. Pernah kita dengar hadis. Mal iman, amal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Ihsan, kata para ulama, kedudukan tertinggi. Orang baru masuk Islam, baru kenal dohirnya saja disebut Islam. Semakin dia memiliki keyakinan kuat, dikatakan mukmin. Semakin tinggi lagi, menjadi muhsin. Orang yang tingkatan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Apa derajat ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dia. Sehingga ibadahnya, sholatnya, zikirnya, yakin Allah melihatnya. Seakan-akan dia melihat Allah. Padahal Allah yang melihat dia. Saking yakinnya. Ini derajat yang paling tinggi. Barakallahu fikum, orang yang derajatnya derajat ihsan memiliki 3 maqamat. Kalau tidak memiliki 3 maqamat ini mungkin masih Islam bohir saja. Imannya belum masuk. Seperti Badui yang mengatakan saya masuk Islam. Gembiralah engkau saya masuk Islam. Kata Allah, Qul aslamna. Qulu aslamna. Katakan kami masuk Islam. Lam yadkhulil iman fi qulubikum. Sungguh iman belum masuk di hati kalian. Berarti hanya dohir-dohirnya saja, iman belum masuk pada kalian. Atau bisa jadi punya iman tapi lemah. Kalau belum ada 3 ini. Saya dibacakan Quran kayaknya biasa-biasa aja. Ditegur ittaqillah juga masih biasa-biasa saja. Berarti masih lemah. Kalau sudah sampai derajat ihsan. Dikatakan ittaqillah. Diingatkan dengan nama Allah. Wajilat qulubuhum. Dan kalau dibacakan ayat-ayat, zadathum imana, akan bertambah imannya. Apa 3 perkara tadi? Wahiyya, al-khawfu, pertama. Dari mana khauf? Tadi disebut nama Allah takut, berarti punya khauf. Punya rasa takut pada Allah Ta'ala. Kedua, ziyadatul iman, bertambahnya iman. Al-batinah wa zahirah. Tentunya ziyadatul iman yang lahir dan batin. Batinnya bertambah yakin. Zahirnya bertambah amal saleh. Bertambah ibadah. Bertambah semangat. Mislu dzalika. Di antara contohnya. Salatnya bertambah khusyuk. Ditambah dengan salat-salat sunnah. Qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail. Faman aqama as-salata wa hafadha 'alaiha. Siapa yang mendirikan salat dan menjaganya, menjaga waktunya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga sunnah-sunnahnya. Wa ada zakata, dan mengeluarkan zakat, kama amarahullah, sebagaimana Allah perintahkan. Istalzama dhalika al-amal bima yaqdir alaih minal wajibat. Dan konsekuensinya dia mengamalkan semua apa yang dia bisa. Semua apa yang dia mampu dari kewajiban-kewajiban. Ini berarti dia punya rasa takut dan punya ziyadatul iman dan tawakkul ala Allah, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki jami'il muharramat, dan meninggalkan yang haram-haram. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan,
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Dan zikir pada Allah lebih tinggi lagi. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.